Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Viewers, hari ini saya kedatangan lagi seorang tokoh, seorang tokoh yang akan memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan Bali, terkait dengan bisnis, terkait dengan ekspatriat maupun terkait dengan persoalan kepedulian. Tapi sebelumnya, saya pernah mengutip seorang filosof Confucius yang menyatakan bahwa ada 3 cara untuk mencapai kebijaksanaan. Pertama adalah merefleksi, itu merupakan tahapan yang paling sulit. Kemudian kedua adalah pembatasan, itu merupakan cara yang paling mudah. Ketiga adalah pengalaman, itu merupakan hal yang paling pahit. Confucius. Jadi pada kesempatan ini di hadapan saya ada Pak Widodo. Ya, nampaknya kalau bicara pengalaman itu merupakan hal yang paling pahit. Nah, pasti sudah banyak juga punya pengalaman-pengalaman pahit hingga akhirnya mencapai pada posisi yang bisa merefleksi. Pak Widodo Haryanto Teddy. Benar. Benar Pak ya? Benar Pak Karma. Ya, jadi sebelum kita bahas lebih banyak hal lagi, mungkin Pak Widodo bisa memperkenalkan diri pada viewers, ya. Siapa seorang Widodo, kemudian bergabung di Kadin, kemudian pengalamannya atau bisnisnya semacam apa. Selanjutnya baru saya akan tanyakan beberapa hal pada Pak Widodo. Silakan. Siap. Saya Widodo Haryanto Teddy, umur saya 49. 49. Saya sempat berpendidikan di Amerika, di New York. Lulusan dari New York University tahun 1997. Kemudian saya sempat bekerja di Amerika dengan salah satu perusahaan accounting firm selama beberapa tahun. Kemudian saya kembali ke Indonesia, berwira swasta, bekerja dengan pabrik sepatu. Kemudian dari sana saya masuk ke bisnis restoran di Jakarta, kemudian saya pindah ke Bali. Secara singkat, saat ini saya tinggal di Bali, memiliki beberapa usaha seperti beach club, restoran, juga jasa konsultasi untuk orang asing. Ya, kira-kira saya seperti itu, dan saya punya 3 anak. 1 istri, dan istri saya orang asing. Jadi dari situlah saya banyak berkecimpung di dunia pariwisata. Baik Pak Widodo, jadi tadi ada hal yang menarik ketika Pak Widodo mengatakan istri orang asing nih, berarti kewarganegaraan asing. Ya tentu saja ketika kita sama-sama orang Indonesia saja menggabungkan kultur yang berbeda gitu, misalnya orang Manado sama orang Bali susah Pak. Apalagi sekarang orang Indonesia sama orang asing. Tentu saja itu hal yang susah. Jadi mungkin hal yang paling esensi yang ingin saya tanya kepada Pak Widodo adalah ketika kita bicara ekspatriat. Ya. Bicara ekspatriat. Bicara warga negara asing yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Ya. Kira-kira dengan kata itu Pak Widodo bisa menjelaskan apa kepada viewers? Kalau ekspatriat orang asing yang ada di Bali, yang tinggalnya di Indonesia, umumnya mereka adalah orang-orang yang datang ke Bali sebagai turis, kemudian mereka jatuh cinta. Oke. Jatuh cinta kepada Bali. Ya, jatuh cinta kepada Indonesia, cinta sama budayanya, senang mereka di sini dengan cuacanya, dengan semuanya. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk tinggal di Bali, berasimilasi dengan penduduk lokal, dan mereka menjadi bagian dari ekonomi budayanya kita juga di Bali. Oke, jadi kalau kita bicara warga negara asing di Indonesia sebagai turis atau mereka sebagai berbisnis di Bali atau di Indonesia pada umumnya, oke lah, kita tanggalkan persoalan ketika warga negara asing ini katakanlah membuat keributan, membuat kekacauan. Kita tanggalkan ini. Kita lihat pada tanda kutip warga negara asing yang peduli. Dengan kata peduli itu,
Nah, bagaimana Pak Widodo sebagai orang yang sering bergaul dengan community mendengar kata peduli itu, Pak? Jadi saya tinggal di Pererenan, desa Pererenan masih merupakan bagian dari Badung ya. Ya. Nah di Pererenan ini saya ingat betul di tahun 2019 Di akhir penghujung tahun saat itu saya sedang ingin membangun rumah di daerah Pererenan. Ya. Tetapi saat itu saya melihat bahwa ada jalan yang cukup jauh dari Pererenan itu mau ke Canggu. Ya. Nah, sehingga saat itu saya punya inisiatif, saya kontak beberapa teman Yep. yang sudah cukup lama tinggal di Bali, ekspatriat. Dan saya katakan kepada mereka semua bahwa ayo kita berkumpul, ayo kita lihat apakah kita bisa kumpulkan uang bersama untuk membangun jalan pintas. Oke. Supaya perjalanan dari Pererenan menuju Canggu bisa ditempuh dalam waktu yang relatif lebih singkat. Singkat, ya. Dahulunya itu membutuhkan waktu hampir 10 menit. Yap. Kita harus memutar ke utara, kemudian kembali lagi ke Canggu. Tetapi dengan adanya inisiatif seperti itu, dan saya lihat bahwa para ekspatriat ini sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat generous ya. Okay. Generous itu maksudnya sangat-sangat donatur lah, Ya. punya hati yang besar lah. Filantropi. Ya. Mereka akhirnya mengumpulkan dana banyak, mengumpulkan ada yang memberikan 5 juta, ada yang memberikan 10 juta. Akhirnya dari dana tersebut dipakailah untuk membangun jalan yang saat ini adalah dikenal sebagai Pererenan Shortcut. Pererenan Shortcut. Ya. Oke. Panjangnya tidak seberapa. Kemudian dari situlah terbentuk satu komunitas. Yep. Dan di komunitas itu tadinya hanya ada 20 orang. Posisi hari ini komunitas yang ada di HP saya itu sudah 481. Wow. Ya, jadi itu adalah pengusaha, baik orang yang hanya tinggal jangka panjang tapi mereka punya usaha di luar negeri, tapi mereka tinggal di Indonesia. Oke. Mungkin mereka melakukan perjalanan setiap bulan, kemudian mereka kembali lagi. Ya. Tapi mereka membuat Bali ini adalah second home-nya mereka. Oke. Nah, tadi Pak Widodo mengatakan ada community, ada komunitas yang jumlahnya 400 lebih itu ya. Tentu saja orang yang ada dalam komunitas itu adalah orang people from other countries lah, ya, dari berbagai macam negara. Ya tentu saja mereka itu membawa budayanya, kulturnya sendiri, kemudian paradigmanya sendiri, melihat sesuatu, dan kadang mungkin dalam community itu akan terjadi semacam ya konflik lah, gesekan lah, pandangan yang berbeda, memahami sesuatu. Nah kira-kira sebagai seorang Widodo di dalam suatu community itu seperti apa? Apalagi Bapak seorang orang Indonesia ini. Betul. Bagaimana Pak? Saya sering sekali di dalam community itu terjadi gesekan antara lokal dengan ekspatriat. Seperti contohnya misalnya ayam berkokok. Ya. Seperti contohnya yang baru-baru ini adalah tetangga yang masih memasak dengan kayu bakar, ya. Sehingga Asapnya itu masuk ke rumah tetangga, tetapi penduduk lokalnya tidak terlalu acuh tak acuh. Oke. Nah, hal-hal seperti inilah yang terkadang membuat seolah-olah orang Bali ini atau orang Indonesia tidak ramah. Padahal memang ada suatu kebutuhan penduduk lokal tersebut mungkin ingin memasak babi guling, membutuhkan kayu bakar. Sedangkan orang asing ini ya mungkin tidak mengerti juga pada saat dia pindah masuk ke sana, tidak mengantisipasi bahwa loh ada kegiatan masak-memasak yang akan terjadi sepanjang tahun. Betul. Ya kan? Sementara di samping kanannya ada villa yang sudah dibangun dengan indah dan mewah dan bagus, tetapi sirkulasi udaranya menjadi jelek karena asap masuk setiap hari. Iya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang pihak asing ini tidak tahu harus kemana, harus berbicara sama siapa. Oke. Ya kan? Ada berapa klien di satu desa, lalu siapa kliennya itu. Oke. Nah, disinilah menurut saya dengan komunitas ini bisa dicarikan solusi. Iya. Jadi kalau melihat problem-problem itu mungkin nampaknya itu problem yang sepele.
tetapi menjadi tidak sepele ketika kita beranjak pada suatu paradigma yang berbeda, memahami suatu hal yang sepele tadi. Misalnya seperti asap lah. Kalau mungkin bagi warga negara asing, mereka datang ke Bali tujuannya untuk lingkungan yang bersih, yang bebas dari asap, tiba-tiba masuk asap. Nah, tentu saja akan membuat terasa mengganggu kehidupan mereka. Di satu sisi lagi, akan sangat sering berhadapan dengan namanya toleransi. Ya, kadang kan kita lihat warga negara asing mungkin mereka paradigmanya lah individualistik, sedangkan kita di tanda kutip lah di Bali, di Indonesia lebih kepada persoalan komunal yang terkadang penyelesaian konflik itu mereka redam di dalam, tidak mereka expose keluar atau mereka tidak melakukan suatu hal yang frontal. Penyampaian saya tidak setuju itu tidak, bukan lebih ke dalam. Kalau aku begini, nanti khawatirnya merembet ke hal yang lain. Kami saling benci dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak Widodo sebagai orang Indonesia yang paham dengan ya suasana kebatinan orang Indonesia lah, berhadapan dengan persoalan paradigma yang individualistik, yang mereka lebih suka, lebih open ketika mereka merasa tidak nyaman, mereka open, mereka speak up gitu loh. Dan speak up ini kadang menimbulkan konflik. Nah, bagaimana Pak? Ya, saya pribadi juga pernah mengalami ini. Karena terutama pada saat saya pertama kali kembali ke Indonesia, sesudah 8 tahun berada di luar negeri. Betul. Ya kan? Pada saat kita berada di luar negeri, karena semua orang speak their mind. Betul. Mereka direct. Betul. Mereka apa adanya, ya kan? Kalau mereka tidak senang ya mereka ya speech-nya tidak senang. Tapi kalau kita orang yang santun, ya gaya timur, ya adalah sekalipun kita kesel, kita tetap tersenyum. Ewuh pekewuh. Kita tetap tersenyum, kita tampung di dalam, ya kan? Tetapi pada saat kita meledak nanti ya kita ya lebih frontal. Ya kan? Ya saya rasa ya untuk hal seperti ini ya kita memang harus mencari balance-nya, Pak. Betul. Ya kan, saya pada saat pertama kali pulang ke Indonesia saya juga kaget bahwa saya dibenci oleh beberapa karyawan yang ada di perusahaan karena saya terlalu frontal. Tetapi lama kelamaan berjalan dengan waktu, si asing ini akan memahami dan si lokal ini pun akan memahami. Akhirnya mereka yang bertemu, tetapi ini butuh satu proses. Iya. Betul. Kalau dalam ilmu antropologi itu kita mengenal istilah culture shock. Betul. Jadi ya apa ya, itu memang butuh proses dan nampaknya kalau menurut pandangan saya, kebetulan Bapak ada di dalam komunitas itu mungkin menyampaikan lebih banyak menyampaikan persoalan ewuh pekewuh tadi juga gitu. Sebelum kita mencari solusi yang memang betul-betul konkret. Ketimbang diadu begitu nanti malah menimbulkan konflik yang lebih luas lagi. Nah, sehingga memang penyelesaian konflik itu kalau kami sebagai orang hukum gitu, tidak melulu hukum itu bisa menyelesaikan masalah. Hukum hanya menyelesaikan persoalan hukum, tapi belum tentu menyelesaikan persoalan sosial. Nah, yang ini memang betul-betul ya artinya kebijaksanaan Pak Widodo. Menurut saya adalah seni, Pak. Iya, seni. Ya. Seni. Jadi setiap orang pasti akan menanggapi masalah itu dengan caranya masing-masing. Ya. Saya ingat ada satu cerita bahwa ada bukan cerita tapi filosofi lah ya. Ada beberapa faktor yang menentukan seseorang itu bisa menjadi sukses dan berhasil. Itu kalau dalam bahasa Mandarinnya adalah Tian Si Di Li Ren He. Tian adalah dari atas, yang maha kuasa. Apabila yang maha kuasa itu memberikan kita rezeki, yaitu otomatis kita bisa menjadi sukses dan berhasil. Contoh Pulau Bali. Pulau Bali satu-satunya pulau yang diberikan oleh yang maha kuasa punya budaya yang luar biasa. Ya kan? Punya pantai yang begitu luas, bersih, bagus, ombaknya bagus, ya kan? Sehingga menjadi suatu sumber daya alam yang benar-benar begitu orang asing mendarat, dia merasakan bahwa wih, ini kok rasanya enak, damai. Ini adalah suatu berkat dari yang di atas, ya, dari langit. Nah, itu Tian. Tian. Se adalah waktu. Timingnya bagaimana?
seseorang itu bisa sukses? Apakah seorang umur 17 atau 18 tahun dia punya pengalaman yang cukup? Misalnya bapaknya memberikan dia satu perusahaan. Timingnya belum tepat karena dia belum punya pengalaman. Ya kan? Apakah orang yang umur 18 bisa dikasih posisi di satu perusahaan lalu memimpin orang 2000 misalnya? Itu adalah faktor waktu dan timing. Pada saat kita melakukan satu investasi misalnya, beli tanah di satu tempat yang masih jauh terpencil dan butuh waktu yang lama untuk dia bisa maju. Contoh dulu, Kuta dulu mulai. Ya kan? Kemudian dibutuhkan waktu 10 tahun, 20 tahun untuk dia bergeser. Itu adalah timing. Timingnya sudah tepat belum untuk seseorang itu bisa berhasil berinvestasi di satu tempat? Dia harus melihat timing dengan menganalisa berapa orang datang, ya kan? Kenapa orang datang ke sana? Kapan mereka datang? Contoh, sekarang banyak orang mulai membuka usaha di Kedungu. Ada beach club yang dibuka di Kedungu, saya dengar, dan katanya gagal. Nah, menurut saya timingnya belum tepat, Pak. Jumlah orang yang menuju ke sana, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke Kedungu? Ya kan? Orang ke Canggu saja sekarang sudah komplain karena trafiknya, infrastrukturnya belum siap. Nah, bagaimana kita berani mengambil satu resiko berusaha untuk berinvestasi di satu tempat yang infrastrukturnya belum siap? Itu adalah timing, ya kan? Yang tempat, location. Nah, locationnya di mana? Kalau kita membuka satu restoran lalu tempatnya di ujung kulon, siapa yang mau datang makan? Ya kan? Location betul. Location sangat penting untuk satu keberhasilan itu bisa terjadi. Contoh, saya kalau di Bali, tentu saja saya tidak akan berusaha buka pabrik. Betul. Saya tidak akan buka pabrik karena kenapa? Satu, tenaga kerja mungkin tidak tersedia. Saya harus pilih lokasi mungkin di Jawa yang penduduknya lebih padat, membutuhkan pekerjaan, lokasi tempat lebih. Ya di Bali saya harus berusaha pariwisata, ya kan? Tempat, location. Di mana kita mau membuka usaha apa, jenis usaha apa? Li adalah pengetahuan. Seseorang ingin sukses, dia butuh pengetahuan. Dia harus belajar, dia harus mempersiapkan diri. Ya kan, dia sukanya apa, ingin berusaha di mana, dia harus spend time belajar untuk mempersiapkan diri untuk usaha tersebut. Bahkan menjadi kaya pun perlu persiapan, Pak ya. Perlu pengetahuan juga. Perlu pengetahuan juga. Perlu informasi, Pak. Ya kan, kita harus bisa punya informasi tahu di mana, ya kan? Dan manusia. Ya kan, manusia itu menentukan keberhasilan kita juga. Siapa yang ada di sekeliling kita? Siapa orang tua kita? Kalau orang tua kita ternyata mengajarkan kita yang jelek-jelek, kita juga jadi jelek. Kalau kita bergabung dengan teman-teman yang jelek-jelek, kita juga jadi jelek. Tapi kalau kita banyak teman kita baik-baik semua, pengusaha semua, otomatis kan kita belajar dari teman-teman kita. Terinfluence. Betul. Nah, itulah faktor manusia yang akan menentukan keberhasilan kita sendiri. Lalu kita sendiri bagaimana? Manusia seperti apakah kita? Apakah kita rajin? Apakah kita peduli? Apakah kita detil? Apakah kita perfeksionis? Apakah kita orang yang gampang memaafkan dan move on? Itu menentukan keberhasilan kita atau tidak. Yang terakhir, Pak, adalah damai. Damai. Santi. Kalau ada kedamaian, orang bisa maju, usaha bisa maju. Kalau ada peperangan, contoh Palestina, Israel, Ukraina, Rusia, bagaimana bisa maju? Nggak bisa. Benar. Ya kan? Nah, itulah 6 faktor yang menurut saya penting. Dan begini Pak Widodo, kadang kan kepedulian itu muncul gitu, ketika orang, tanda kutip ini ya, orang sudah selesai dengan dirinya. Artinya secara tadi dia sudah mengikuti semua proses tadi, dia sudah sukses, dia sudah bisa kehidupan sudah terpenuhi, bahkan dari primer, sekunder, tersier sudah terpenuhi. Sekarang timbullah rasa peduli. Nah, dan orang-orang yang sudah masuk pada fase peduli ini, dia akan seringkali berhadapan dengan orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Artinya dia hanya baru bisa hidup untuk hari ini.
besok dia pikirkan lagi. Nah, terkadang banyak hal-hal itu yang dia tidak bisa lihat secara holistik. Artinya dia hanya melihat pada besok aku makan apa. Nah, tetapi orang yang sudah selesai ini, dia sudah mulai memandang secara holistik. Contohlah, bagaimana kepedulian teman-teman ekspatriat kita terhadap environmental, lingkungan, dan sosial. Jadi mereka sekarang sudah berpikir bahwa next saya tidak hanya akan memberikan suatu legacy kepada keturunan saya, bukan hanya sekedar harta, tetapi lingkungan yang sehat, udara yang baik, ya, air yang jernih. Gitu. Nah, sehingga mereka mulailah sekarang bergerak untuk peduli terhadap lingkungan. Sustainability. Tapi di satu sisi ada juga orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Dia mengeksploitasi, sehingga kadang bertentangan dengan rasa peduli yang holistik ini. Nah, kira-kira menurut Pak Widodo bagaimana melihat fenomena ini? Dan ini akan terus ada. Gitu. Pak Widodo buat gerakan, tapi satu sisi ada yang retensi dalam hal ini. Nah, bagaimana Pak Widodo? Ya, memang ini sesuatu normal. Iya. Bagi orang yang memiliki, ya, memberi itu mungkin tidak terlalu susah. Oke. Bagi orang yang tidak memiliki, memberi mungkin akan terasa sangat berat dan susah. Tetapi kitab yang mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki, kemudian dia berani jauh lebih besar yang memiliki, lalu dia memberi. Nah, itulah yang menurut saya masyarakat kita ini perlu melihat atau belajar dari sudut pandang itu. Pada saat kita memiliki sedikit, tapi kita berani memberi, saya percaya itu akan kembali. Oke. Kalau kita menjadi orang yang generous, suka memberi, padahal kita nggak. Saya ingat pernah sekali, tahun 2008, keadaan sedang susah. Saya ingat sekali, saya saat itu baru merugi. Saya berinvestasi masuk ke bidang tambang batu bara, kemudian saya gagal, rugi. Kemudian saya impor beberapa produk dan lain sebagainya, saya juga rugi. Saat sedang susah, saat itu ada yang meminta tolong dari gereja. Dikatakan perlu sumbangan sekian. Saat itu saya sedang susah. Dan saya ingat saya memberikan sejumlah uang yang menurut saya saat itu cukup besar. Tetapi pada tahun yang sama juga itu dikembalikan ke saya oleh yang tidak kelihatan. Sejak saat itulah saya percaya bahwa kita harus berani memberi. Apalagi kalau kita diminta oleh, misalnya contohnya, saya agama Kristen, tetapi saya tidak pernah mendiskriminasi agama lain. Contoh, kalau ada pura yang datang kepada saya atau meminta tolong, Pak Widodo, kita pengen begini-begini, saya merasa kita tetap harus bantu. Jadi tidak ada namanya diskriminasi pada saat kita itu siapapun juga. Jadi kalau istilahnya di Indo, tatwamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi pada prinsipnya adalah tidak ada pembagian atau pembeda-bedaan itu dalam konteks semesta yang lebih luas. Mau manusia itu dia sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya atau tidak selesai, masih belum selesai dengan dirinya, tetapi ketika dia berani memberi, gitu, berani memberi, ya, tentu dia akan mendapatkan semacam hal yang luar biasa dari semesta ini. Oke, cut sebentar, benerin mikrofon. Oke. Baik Pak Widodo, ini ada pertanyaan saya lagi nih. Kalau kita berbicara in the future, gitu. Nah, kira-kira seorang Widodo ini what next dalam perjalanan ini? 49 tahun nih, sebentar lagi
sekat deh 50. Saya prinsip hidup saya adalah bekerja sampai mati, Pak. Bekerja sampai mati. Saya sudah katakan sama istri saya bahwa saya tidak akan pernah pensiun. Selama saya masih kuat, selama saya masih bisa berjalan, saya tidak akan berhenti bekerja. Oke. Ya, karena kenapa? Saya tidak bisa, saya bukan tipe orang yang bisa duduk diam di rumah, Pak. Oke. Kalau begitu saya nggak ada punya kerjaan, pasti saya cari kerjaan lain. Oke. Mungkin kalau saya pinjam istilah dalam bisnis itu, don't put all your eggs on one basket. Berarti salah satunya akan melakukan suatu diversifikasi terhadap usaha-usaha yang ada sekarang. Gini, Termasuk itu maksudnya ya, atau saya intinya adalah diversifikasi dalam arti saya akan terus bekerja, Pak. Apakah itu diversifikasi, apakah itu tetap di bidang yang sama, ataukah melakukan sesuatu yang lain, ya intinya cari kesibukan. Oke. Cari kesibukan. Selalu bersibuk, ya kalau saya bisa bantu orang, saya bantu orang. Yeah. Kalau saya bisa melihat bantu anak saya untuk menjadi manusia yang lebih baik, ya saya bantu dia, ya kan? Nah, tapi istri saya sering komplain ke saya bahwa saya lebih sibuk sama orang lain dibandingkan punya waktu dengan keluarga. Nah, itu yang mungkin saya berharap saya di kemudian hari di future bisa lebih lah buat keluarga. Ya. Kemudian kalau saya meminjam istilah risiko, events yang bisa kemudian hari terjadi gitu. Bagaimana seorang Widodo ini memahami risiko? Risiko apa dulu nih, Pak? Apa saja? Atau yang paling menonjol yang menurut Pak Widodo sekarang bisa dari bisnis, dari community, dari segala hal. Risiko paling besar di hidup manusia adalah mati, Pak. Oke. Itu risiko, itu sudah ada hal yang pasti. Iya, hal yang pasti. Tapi hanya pertanyaannya kan kapan? Iya. Ya kan? Kita setiap hari keluar dari rumah itu punya risiko untuk mati, untuk bisa meninggal, kecelakaan. Contoh kemarin 2 hari yang lalu hampir saya lewat. Iya. Ya kan? Saya hanya berpikir bahwa pada saat kita check out tiba-tiba, ya kan? Lalu buat apa semua ini? Yep. Ya kan? Itu adalah resiko yang menurut saya paling besar. Iya, iya. Bukan resiko kehilangan uang, ya kehilangan nyawa. Iya, iya. Tidak ada nyawa, ya semuanya gone. Iya. Lalu apa yang diingat dari kita? Itu ya, artinya kalau kita bicara lah risiko paling inilah kematian, accident gitu ya, kena kecelakaan gitu. Nah kalau kita di Bali ini kira-kira mana yang berpotensi paling tinggi? Pertanyaan saya kan gini, Pak, pada saat itu adalah risiko paling besar, apakah kita sudah siap? Iya, sudah siap. Apakah kita sudah menyiapkan satu keluarga yang ditinggal, lalu bagaimana? Apakah mereka mengerti apa yang kita kerjakan? Apakah mereka tahu what next? Karena dalam keseharian saya banyak menghadapi orang asing yang datang ke Indonesia, punya anak 2, punya anak 3, dan punya istri, dan semuanya bapaknya yang mengerti. Dan tiba-tiba si orang asing itu meninggal, mendadak. Dan itu bukan cuma sekali, Pak, saya harus bantu. Iya. Saya banyak datang ke memberikan hormat terakhir lah ya. Datang saya lihat keluarganya kaget, dia tidak paham suaminya punya apa, istrinya tidak mengerti, anaknya masih kecil-kecil. Dan akhirnya mereka bingung. Itu adalah resiko yang paling besar. Betul. Semua pengusaha dia harus sering berbicara, menceritakan sama keluarganya, membagi apa yang dia lakukan informasinya, informasi. Ini loh akte di sini, kalau saya kenapa-napa ini bagaimana, dan lain sebagainya. Dan sangat fatal sekali ketika informasi itu tidak kita ketahui ya. Fatal sekali. Iya. Fatal sekali. Ya berarti resiko yang lain banyak masih. Resiko informasi, ya, terutama pada orang-orang terdekat itu juga menjadi hal yang sangat penting. Terkadang kan tanda kutip lah Pak ya. Terkadang tanda kutip kita sebagai laki-laki kita berbisnis, kita punya usaha dan sebagainya. Kadang istri itu kita anggap hanya sebagai pendamping. Betul. Bukan sebagai partner di dalam berpikir gitu. Atau mungkin kita merasa bahwa pengetahuan dia tidak sampailah gitu untuk hal ini. Kadang kan sangat sepele cara kita berpikir gitu Pak. Padahal sebenarnya ya risiko paling besar itu ada di sana. Betul. Gitu Pak ya. Ya kira-kira pada viewers Pak, berikan pandangan Bapak lah. Bagaimana kira-kira menghindari risiko itu?
Saya sering membagi cerita kepada keluarga saya. Setiap kali saya pulang, kalau saya makan dinner bareng, saya akan cerita. Oh, Dedi hari ini ngapain? Saya mengerjakan apa? Lalu programnya next apa? Dan pada saat hari Minggu atau hari Sabtu, saya bawa anak saya. Saya boncengin mereka pakai motor, lalu saya tunjukkan, ini loh belajar ini, loh persiapan ini. Dan saya menceritakan juga kalau ada masalah di kantor, saya ceritakan, wah ini ada yang mencuri uang begini. Tapi mereka bertanya pernah suatu kali kepada saya, dia bilang, Pak, Dedi, kok karyawan you yang ini mencuri uang, Dedi tetap pakai sih? Kok tetap sih diberikan kesempatan? Saya katakan sama dia begini, satu, kita harus selalu bisa memaafkan. Kalau orang itu mencuri, itu karena kita berikan dia kesempatan. Karena sistemnya kita yang salah. Orang baik, kita kasih kesempatan mencuri, dia akan mencuri. Karena semua orang akan mendapatkan satu temptation. Apa ya temptation bahasa Indonesia? Temptation itu cobaan ya, cobaan. Contoh, Bapak ada duit di meja ini. Ya kan? Tidak ada yang mengawasi. Manusia itu kan tempted. Kalau ada cewek ada cobaan, cantik, ada cobaan cantik, misalnya, ya kan? Betul. Setiap hari di depan kita, sekretaris yang cantik, ya kan? Manusia itu pasti akan mendapatkan cobaan. Nah, saya melihat bahwa karyawan itu mendapatkan cobaan karena sistemnya saya kurang bagus. Saya panggil, saya katakan sama dia, saya bilang bahwa kalau perlu apa, sampaikan. Saya bilang tidak boleh gini, kita membiarkan karyawan kita mati kelaparan. Kalau dia kelaparan, otomatis dia akan mencuri. Kalau sistem kita nggak bagus, pasti dia akan mencuri. Kalau dia nggak cukup, pasti dia akan mencuri. Sehingga kita dalam berbisnis, kita harus berpikir bagaimana cara kita mengangkat orang-orang yang ada di samping kita. Supaya pada saat kita maju, mereka pun maju. Tapi kalau kita yang maju sendiri, dia lihat begini, wah bosku makan steak terus setiap hari, aku makannya nasi sama tempe doang, ya kan? Contohnya begitu. Tapi kalau kita bawa juga mereka, misalnya, ayo, kalau saya sukses, sampean juga ikut sukses. Nah itulah yang kita harus coba lakukan. Memanusiakan manusia. Baik Pak Widodo, jadi saya banyak sekali mendapat tadi hal-hal yang sebenarnya sangat filosofi. Saya sangat filosofi sekali. Cuman waktu membatasi kita untuk segmen ini. Tapi dari apa yang Pak Widodo tadi sampaikan itu sangat kental syarat-syarat filosofi dari seorang Konfusius. Jadi saya pernah membaca pernyataan dari Konfusius seperti ini. Cobalah kamu merefleksi ke dalam hatimu, kamu lihat dalam hatimu itu. Apakah ada yang salah? Apakah ada ketidakjujuran di sana? Gitu. Jika kamu melihat di dalam hatimu itu hal baik-baik saja, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu khawatir di dalam melakukan tindakan-tindakan. Jadi begitu yang disampaikan oleh Konfusius, bahwa pada hakikatnya ketika kita ingin melangkah berbuat sesuatu, peduli, melakukan hal-hal yang baik gitu, ketika kita melihat di dalam hati kita, di sana tidak ada yang salah, di sana tidak ada kebohongan, di sana hanya ada kejujuran saja. Jangan pernah takut untuk melakukan hal itu, jangan pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Begitu. Baik Pak Widodo, terima kasih atas obrolan ini, sangat penuh value. Demikian viewers, semoga kita mendapat kesempatan pada segmen-segmen yang lain ketemu Pak Widodo lagi, dan yang sudah pasti kita akan undang lagi Pak Widodo. Jadi banyak ide-ide dari community-nya mungkin akan tersampaikan, mungkin bisa kita sampaikan kepada next bupati, next gubernur ya, untuk Bali, melihat Bali dari perspektif yang berbeda, dari perspektif kawan-kawan ekspatriat yang peduli terhadap Bali.
Baik, demikian segmen ini. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru dan salam bahagia. Terima kasih.